Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini, marilah kita awali aktivitas kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan berdoa. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Permenungan kita hari ini adalah tentang mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, pernahkah kita merasa ingin diakui, ingin menjadi yang paling hebat di antara teman-teman kita? Mungkin kita pernah merasa sedih ketika tidak dipilih menjadi ketua kelompok, atau kecewa saat hasil ujian teman lebih baik dari kita. Itu hal yang wajar. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering diukur dari seberapa besar prestasi kita atau seberapa tinggi nilai kita. Dalam Injil hari ini, para murid Yesus pun mengalami hal yang serupa. Mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin tahu yang paling hebat di mata Yesus. Namun, Yesus menjawab dengan cara yang tidak terduga. Dia memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Barang siapa menerima anak kecil ini dalam namaku, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Barang siapa di antara kamu yang paling kecil, dialah yang terbesar." Yesus ingin menunjukkan bahwa kebesaran bukan diukur dari seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah kita merendahkan diri untuk melayani orang lain. Sebagai pelajar, kita sering diharapkan pada tekanan untuk menjadi yang terbaik. Terbaik dalam nilai, terbaik dalam olahraga, terbaik dalam pergaulan. Tentu itu tidak salah. Tapi Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar di mata Allah adalah mereka yang rendah hati dan mau melayani. Misalnya, ketika ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, kita bisa membantu mereka dengan sabar. Atau ketika ada teman yang sedang sedih, kita bisa menghibur mereka. Hal-hal kecil seperti inilah yang menunjukkan kebesaran sejati. Mulai hari ini, cobalah untuk tidak hanya fokus pada prestasi dan pengakuan, tetapi juga pada bagaimana kita bisa melayani orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Yesus mengajarkan kita bahwa kebesaran sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah kita bersedia merendahkan diri dan melayani orang lain. Ingatlah bahwa Allah melihat hati yang tulus, bukan sekedar prestasi yang besar. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada damai dan sukacita. Sebagai refleksi kita hari ini, apakah aku lebih sering berfokus pada pengakuan dan pujian dari orang lain daripada melayani dengan hati yang tulus? Bagaimana aku bisa lebih rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu rendah hati dan mau melayani sesama. Berikanlah kami hati yang tulus, agar kami bisa menjadi besar di mata-Mu dengan cara yang Engkau inginkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami.
Semoga sekalian senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai aksi kita, hari ini aku akan membantu satu orang teman yang membutuhkan bantuan, baik dalam pelajaran maupun dalam hal lain. Aku akan melakukannya dengan tulus, tanpa mengharapkan pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati.